أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahimah. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi perintahnya sudah jelas ya. Perintahnya zikir sebanyak-banyaknya. Ini tema ini saya ulang-ulang terus ini. Supaya benar-benar dipahami dengan baik. Mungkin lebih dari 10 kali saya mengulang tema itu setiap pada Jumat ini. Perintahnya jelas. Zikirlah dengan zikir yang banyak, bukan yang sedikit. Orang yang berzikir, zikirnya banyak, ibarat dia menanam pohon. Kullama yadhkur aktsar yahsud aktsar. Az-zikr kamathali al-insan alladhi yazra' syajaratan. Kullama yadhkur aktsar ma'nahu huwa yazra' aktsar. Orang yang zikirnya banyak berarti seolah-olah bagaikan dia menanam pohon yang banyak. Orang yang zikirnya sedikit seolah seperti orang yang menanam pohon 1, 2. Kalau kamu cuma menanam pohon 1 atau 2, maka kamu hanya akan memetik buah dari 1 atau 2 pohon itu. Tapi kalau kamu menanamnya pohon tuh 1 hektar, 2 hektar, 10 hektar, 100 hektar, ribuan pohon, ratusan ribu pohon, maka kamu akan memetik buah dari ribuan pohon itu. Itulah zikir. Orang semakin banyak berzikir, manfaatnya akan semakin banyak untuk dirinya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Zikir itu ya membawa manfaat untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana zikir yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Zikir yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah zikir-zikir yang seperti ada di dalam Al-Quran dan Sunnah itu.
Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu semua zikir. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Itu zikir. Kamu bisa pilih. Ya. Tetapi ada zikir yang singkat. Dan ini yang paling utama. Apa itu? Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Tuhanmu. Wadhkurisma rabbika. Tadi perintahnya disuruh zikir dengan zikir yang banyak. Terus ayat yang lain menyebutkan sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Maka bisa juga kita dengan zikir Allah, 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 Allah. Itu bisa. Selain tadi subhanallah, tasbih, alhamdulillah, tahmid, la ilaha illallah, tahlil, Allahu akbar, takbir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, sholawat. Itu semua zikir. Tapi ada zikir yang singkat dan ini perintah Allah. Wadhkurisma rabbika. Sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhanmu? Allah, Allah, Allah. Jadi zikir sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya kamu berzikir Allah, 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 Allah. Sebanyak-banyaknya kamu berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Sebanyak-banyaknya kamu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebanyak-banyaknya kamu berzikir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan seterusnya dan seterusnya. Semua yang disebutkan dalam zikir itu lakukan dengan sebanyak-banyaknya. Ingat, sebanyak-banyaknya zikron katsira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Mathalul ladzi yadhkurullaha walladzi la yadhkur kamathalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir itu seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Alladzi yadhkur huwal hayy. Yang berzikir bagaikan orang hidup. Walladzi la yadhkur huwal mayyit. Yang tidak berzikir berarti bagaikan orang yang telah mati. Apa maksud dari hadis ini? Orang yang tidak pernah berzikir atau zikirnya sedikit, hatinya mati. Orang hidup dan mati itu sebetulnya di mana letaknya? Kalau hidup itu ditandai dengan nyawa, binatang juga hidup. Ya. Kalau hidup itu kamu maknai hanya sekedar bernafas, binatang juga bernafas. Tapi hidup yang kita maknai itu bukan sekedar bernafas. Yang hidup itu bukan fisik, tapi ruhnya hidup, hatinya hidup. Maka orang yang tidak berzikir berarti dia telah membuat hatinya mati, meskipun fisiknya dia hidup. Orang ahli maksiat, orang yang perbuatannya selalu jauh dari perintah Allah dan Rasulnya, orang yang
selalu menyimpang. Hakikatnya dia, hatinya telah mati, meskipun dia hidup. Jadi kalau definisi orang-orang beriman itu yang hidup apanya? Hatinya. Ini generator di sini. Maka kalau generatornya ini hidup, hatinya hidup, maka seluruh anggota tubuhnya akan tercerahkan. Apa? Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahya al-qalb. Kalau hatinya itu benar, benar semua. Tapi kalau hatinya rusak, rusak semua. Karena awal kerusakan itu bermula dari hati. Kenapa hatinya rusak? Karena hatinya mati. Kenapa mati? Karena tidak berzikir atau zikirnya sedikit. Oleh karena itu Rasulullah masalul ladzi yadhkurullaha wal ladzi la yadhkur kamatsalil hayyi wal mayyit. Anak-anakku yang saya cintai, orang yang tidak berzikir atau zikirnya sedikit, dia lebih rendah daripada binatang. Catat baik-baik poin ini. Al-mu'min alladzi la yadhkur au dzikruhu qalil huwa ahattu wa adna wa ahwan minal bahaim. Limadha? Kenapa? Karena binatang-binatang itu semuanya bertasbih, berzikir setiap saat. Itu jawabannya ada dalam surat Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, dan apa yang ada di antara langit dan bumi semuanya bertasbih memuji Allah. Berarti alam semesta ini bertasbih. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidak ada sesuatu pun di semesta alam ini, di jagat raya ini, kecuali semuanya memuji Allah, bertasbih. Walakin, tetapi, ini ada tetapinya, la tafqahuna tasbihahum. Kamu semua tidak mengetahui tasbihnya mereka. Ya memang, kan kita nggak tahu tasbihnya burung. Itu burung-burung lagi terbang, kicauan itu, jangan-jangan itu sedang bertasbih. Kita nggak tahu tasbihnya burung-burung itu. Kita nggak tahu tasbihnya bumi, tanah yang kita injak ini. Kita nggak tahu tasbihnya langit. Kita nggak tahu tasbihnya air di laut, di sungai. Kita nggak tahu tasbihnya tumbuh-tumbuhan. Kita nggak tahu tasbihnya angin. Tetapi informasi dari Allah semuanya bertasbih. Tidak ada sesuatu pun yang nggak bertasbih. Hanya memang kita yang terbatas pengetahuannya. Ini kan soal iman. Ya kita percaya saja. Percaya saja semuanya bertasbih. Ini lantai yang kamu dudukin ini, ya, keramik yang kamu dudukin ini, dia sedang bertasbih memuji Allah. Udara yang kita hirup ini sedang memuji Allah karena semuanya makhluk Allah. Ini gelas yang ada airnya ini sedang bertasbih memuji Allah. Semuanya memuji Allah, bertasbih. Kalau ada orang tidak mau berzikir, tidak mau bertasbih,
Zikirnya sedikit berarti dia kalah dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Padahal Allah sudah kasih kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kenapa kita seperti ini jadinya? Mafhum? Sebagian ulama mengatakan bahwa bisa jadi dalam tafsirnya zikirnya burung itu ya ketika mengepakkan sayap. Bisa jadi itulah saat burung berzikir. Air laut itu zikirnya ketika dia sedang bergelombang, bergerak. Bisa jadi itulah zikirnya air laut. Ayam itu bisa jadi zikirnya saat dia berkokok atau bertelur. Itu bagian dari zikirnya ayam, siapa tahu. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Itulah kenapa, coba perhatikan dengan baik. Kita kalau mau menyembelih binatang sembelihan diperintahkan apa? Zikir tak? Sebelum menyembelih ayam, yang menyembelih harus mengucapkan apa? Samillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih. Nyembelih sapi juga Bismillahirrahmanirrahim. Sembelih. Nyembelih kambing juga Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena kita akan menyembelih binatang yang dihalalkan Allah, yang binatang itu sedang bertasbih. Kenapa kalau naik kendaraan, kamu naik mobil, naik kapal, naik pesawat, naik motor, naik kereta, sama saja apapun jenis kendaraanmu, ketika kamu naik kendaraan, Rasulullah memerintahkan apa? Berdoa. Doanya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ila akhirih. Apa hubungannya Allahu Akbar dengan kendaraan? Apa dikira Allahu Akbar itu hanya untuk sholat saja? Apa dikira Allahu Akbar itu hanya untuk menjelang hari raya Idul Fitri, Idul Adha, takbiran saja? Karena ketika kamu naik kendaraan, ketahuilah kendaraan itu sedang berzikir, bertasbih kepada Allah. Maka harus klop. Kenapa kalau saya mau minum, mau makan harus berzikir? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kenapa harus bismillah mau minum, mau makan? Karena ketika saya mau meminum air ini, air yang akan saya minum ini dia sedang berzikir kepada Allah. Ketika saya mau makan, itu nasinya sedang berzikir kepada Allah. Lauk-lauknya semua itu sedang berzikir kepada Allah. Jangan sampai ini makhluk-makhluk Allah yang ada di semesta ini, yang sedang berzikir, sedang bertasbih, masuk ke dalam diri kita, kitanya nggak berzikir. Loh, bahkan kamu mau masuk ke kamar mandi saja, kamu berzikir toh? Mau masuk ke kamar mandi aja yang diingat Allah. Kamu mau tidur sama istrimu saja yang diingat Allah. Jadi Allah itu ada selalu di dalam diri kita, di setiap kegiatan kita. Hatta la yakhlu fi hayatika daqiqah illa wa anta tadhkur. Jangan sampai kalau bisa satu detik pun dalam hidupmu ini kamu tidak berzikir kepada Allah. Kullu hayatina az-zikr. Mafhum? Mau masuk ke kamar mandi aja, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Mau makan, berdoa, zikir. Mau masuk kamar mandi, zikir. Naik kendaraan, zikir. Bangun tidur, zikir. Mau tidur, zikir. Apa yang tidak zikir? Itulah yang dimaksud dengan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila.
Maka kalau ada orang yang tidak zikir, nggak mau zikir, dan zikirnya sedikit, mau makan, nggak ingat Allah, mau minum, nggak ingat Allah, naik kendaraan, melupakan Allah, masuk kamar mandi, melupakan Allah, mau belajar, lupakan Allah, mau membangun, kamu lupakan Allah, dan seterusnya. Semua aktivitasnya kamu banyak lupakan Allah. Lah bagaimana Allah mau mengingatmu? Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan sampai menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Nanti Allah akan buat dirinya lupa. Nasullaha fanasiyahum. Kalau kamu melupakan Allah, Allah akan melupakanmu. Tapi sebaliknya, kalau kamu mengingat Allah, maka Allah akan mengingatmu. Fadhkuruni adzkurkum. Jadi kalau kamu banyak berzikir, Allah banyak mengingatmu. Tapi kalau kita itu tidak pernah berzikir atau zikirnya sedikit, nasullaha, apa yang terjadi? Fanasiyahum. Jelas? Jangan kalah dengan binatang-binatang itu, makhluk-makhluk lain itu. Kita makhluk yang diberi Allah kemuliaan yang paling tinggi derajatnya. Khalifatullah fil ard. Jangan sampai kita kalah dengan mereka-mereka itu. Anak-anakku yang saya cintai, ada sebuah ayat yang ingin saya kutip, ya, ini sebagai penutup, yaitu surat apa ini? Surat Ar-Ra'd ayat 38. 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman itu hatinya merasa tenang dengan zikir. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir hati menjadi tenang. Pondok ini dibangun dengan zikir. Kalau kamu mau tahu, nih kelas 6 saya kasih tahu saja. Dulu awal kali gagasan pertama mau membuat pondok ini masih pohon-pohon, masih hutan, masih belum ada apa-apa. Baru ide, baru gagasan. Kita awali dengan zikir. Sholat duha bersama dengan Syekh Rajab di sana, Syekh Mahmud, Syed Umar, dengan beberapa masyarakat. Habis sholat duha kita zikir di sana. Itu pertama kali tahun 2009. Padahal ya baru ide. Habis itu saya sowan ke Gontor, ke Kiai Syukri, Kiai Hasan, Kiai Samsul, Kiai Akrim. Saya datangin semua itu, minta nasihat. Apa pesannya Kiai Syukri? Tanahmu kamu bacakan Fatihah setiap hari 100 kali. Maka setiap pagi, saya itu keliling. Ini masih hutan ini. Setiap pagi keliling dari bawah ke atas. Ngopo? Maca Fatihah. Ping 100 sedina. Kalau pagi nggak sampai 100, baru sampai 25, 30, siangnya saya sambung lagi. Masih kurang, malamnya saya sambung. Saya dengan Kiai Bisri, kadang dengan Kiai Anizat dan seterusnya. Terus dulu ini masih hutan, ya. Beliau juga menyarankan agar tanahnya dibuat sholat. Jadi saya sholat di situ, bikin gubuk kecil. Kemudian maghrib isya di situ tiap malam. Pakainya lampu petromak gitu sama lampu sentir. Kadang sendiri, kadang dengan istri saya berdua, kadang-kadang dengan beberapa ansor, razaka. Sholat.
Jadi tanah ini sejak awal digagas untuk pesantren sampai hari ini itu diwiriti terus. Ya saya, guru-guru as-sabiqunal awwalun itu, para ansor, kamu diteruskan. Kan nggak pernah kosong dari zikir tanah ini. Kan nggak pernah kosong dari orang menyebut nama Allah di tanah ini. Nah itu loh. Itu ayat yang saya tulis di atas itu apa itu? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Warzuqhum minas tsamarat la'allahum yashkurun. Itu kan ayatnya Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim itu di Mekah tandus, kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Bagaimana mau bangun peradaban di sebuah tanah yang tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada air. Tapi mau membangun peradaban. Coba bayangin Nabi Ibrahim itu. Tapi Allah kasih syarat. Rabbana liyuqimus shalah. Ternyata kan pintu pertamanya apa? Salat. Maka Nabi Ibrahim ya salat terus di situ. Sebab kalau kamu sudah salat terus zikir terus salat di situ, apa yang terjadi? Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Maka nanti Allah akan menggerakkan orang-orang datang kepadamu. Allah membuat orang itu simpati dengan perjuanganmu. Jadi bukan kita yang promosi, Allah yang promosi, Allah lah marketing kita. Datang ke sini dengan hartanya namanya wakaf. Datang ke sini dengan hartanya namanya zakat infak sodako. Datanglah ke sini dengan anaknya, mondokkan anaknya. Kita ini sejak alhamdulillah, bifadlillah, sejak pertama kali buka pondok ini sampai hari ini kan nggak pernah kekurangan santri toh, dan kita nggak pernah iklan toh. Apa yo iklan mono mene ngundang-undang kowe kabeh kan ora. Mungkin teko-teko dhewe. Nggak pernah kekurangan santri. Ya biarkan Allah yang marketing. Tapi itu tadi zikir, zikir, zikir. Salat, salat, salat. Rabbana liyuqimus shalah. Hadza miftahun najah. Miftahul falah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jelas toh? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Anta turidul falah, as-shalah. Wa sholatuka tuaddi ila falahika. Wadih. Jelas? Maka saya wasiatkan sama kalian, saya pesankan perbanyak zikir dan harus sabar zikir itu. Luangkan waktu zikir. Ya, 5 menit, 10 menit, zikir aja. Atau kamu kalau jalan itu habis olahraga dari lapangan menuju ke kamar, zikir daripada meneng. Kamu jalan daripada kamu diam, kamu lebih baik zikir toh. Naik motor daripada kamu diam, ya kamu mendingan zikir toh. Orang kalau sudah terbiasa zikir, maka ini sambil ngomong aja bisa zikir loh. Saya dulu juga bertanya sama Syekh Rajab itu, gimana bisa? Mungkin bisa, karena zikir itu pekerjaannya hati. Sementara berbicara itu pekerjaannya lisan. Anta tatakallam, hada amalul lisan. Tapi hatimu zikir itu amalul qalb. Sama dengan jantung yang berdetak. Dia kan otomatis. Kan kita sambil ngomong kan jantungnya terus berjalan toh. Sambil kita ngomong paru-parunya jalan toh. Jadi pada makom yang tinggi nanti itu orang itu zikir terus di situasi apapun dia bisa berzikir. Maka
Usikum wa iyaya aksiru minadz-dzikri. Aksiru in huwa illa dzikrun wa qur'anum mubin. Aksiru minadz-dzikr. Aksiru. Perbanyak. Dan yang terakhir, kalau kamu zikirnya sedikit, kamu masuk golongan orang-orang munafik. Supaya tidak masuk golongan orang munafik, zikirnya diperbanyak. Karena orang munafik itu di neraka yang paling intip, di neraka yang paling dalam. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kamu sudah hafal semua An-Nisa 145. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu ya mencoba untuk menipu Allah. Ya padahal Allah tahu semua kan. Apa yang dinampakkan, apa yang disembunyikan. Malah Allah yang menipu dia. Kalau kamu mau mencoba melawan Allah ya nggak akan mampu. Kan kira-kira begitu lah. Innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholatnya malas-malasan, ogah-ogahan, ngantuk-ngantukan, dan seterusnya. Yura'unan nasa, riak. Pengen dilihat, pengen dipuji, pengen itu. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan tidak berzikir kecuali sedikit. Jadi orang munafik itu bukan gak berzikir. Yang gak berzikir kan kafir toh. Karena beda toh. Orang munafik itu kan bisa jadi di antara kita juga. Zikir. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Berarti dia itu berzikir. Cuma zikirnya tidak banyak. Nah kalau kita zikirnya nggak banyak. Zikir sih zikir. Tapi zikirnya tidak banyak. Zikirnya hanya sekedar yang wajib-wajib saja. Maka kita jangan-jangan masuk dalam kelompok al-munafiqun. Kalau sudah masuk dalam kelompok al-munafikun fitarkil asfali minan nar. Supaya tidak masuk dan tidak dicap dan tidak digolongkan dalam al-munafikun, ya kita harus keluar dari golongan itu. Apa? Zikirnya diperbanyak. Az-zikrul katsir yukhaliful munafiqin alladzina yadhkurunallaha qalilan. Mafhum kalam? Usikum wa iyaya, usikum bizikrillah, aksiru minadz-dzikri, aksiru, hada sabilun najah, hada asasul asas fi hayatina, wa hada yunawwir qalbaka. Idza kana qalbuka munawwar, saluhal jasadu kulluh. Saluhat a'maluka, saluhat afkaruka, saluhat tasarrufatuka. Wa ghairu dzalika. Kalau hatimu sudah tercahayakan, terterangi oleh zikir, oleh nurullah, maka perilakumu terbimbing, pikiranmu terbimbing, tindak tandukmu terbimbing. Hadza huwa sirru adzikr ilallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ma'an najah fi ta'allumikum, muwaffaqun jami'an, muyassarun, mubarakun. Allahu yahfadkum jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Qurrata Ayun Sultani dan sering dipanggil Ayun. Dan sekarang saya berumur 17 tahun. Ayun ditinggal oleh bapaknya sejak dia duduk di bangku SMP. Dan sekarang diasuh oleh ibunya seorang diri. Lazis Tazaka mengambil langkah untuk membantu Ayun dalam program pendidikannya melalui pembiayaan sekolah, pembiayaan buku-buku, seragam, hingga uang sakunya sehari-hari. Saat ini, Ayun duduk di bangku kelas 6 KMI Pondok Modern Tazaka. Dan insya Allah sebentar lagi Ayun akan selesai mengenyam pendidikan di pondok dan melanjutkan studinya di perguruan tinggi. Saya mengucap terima kasih kepada Lazis Tazaka yang telah memberikan santunan biaya pendidikan untuk saya, sehingga saya bisa mengenyam pendidikan yang baik. Alhamdulillah, saat ini Lazis Tazaka mampu menyantuni anak-anak yatim seperti Ayun, sehingga mereka mampu mengenyam pendidikan yang baik dan berkualitas agar cita-cita mereka tergapai. Kami Lazis Tazaka mengajak Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian untuk bergabung bersama kami dan berkontribusi dalam program pendidikan santunan anak yatim berprestasi. Karena masa depan anak yatim terdapat pada diri kita.